qauli. Bapak Ibu jamaah saudara seiman yang kami muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita diberi kesempatan untuk meneruskan ibadah sesudah ibadah fardu zuhur berjamaah. Insyaallah kita ikuti dengan zikir dan doa sesudah sholat. Kemudian diisi di jeda Rabu dan Senin ini dengan sedikit majelis ilmu yang lebih kurang dalam rentang waktu sangat sedikit, 15 menit. Kemudian insyaallah sudah itu kita sambung dengan sholat sunat ba'diyah zuhur. Senantiasa kita ingatkan jamaah agar majelis ini semakin banyak membawa manfaat bagi kita dengan bersolawat memuliakan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita masuk ke sambungan bahasan kajian sifat Allah, kami ingin menggarisbawahi sedikit. Bisa jadi informasi ini tidak sampai kepada seluruh jamaah karena memang untuk hal-hal keislaman di media itu beritanya selalu relatif terpinggirkan. Salah satunya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia ketika dulu Presiden Jokowi, lebih kurang 2 bulan yang lalu mungkin, Presiden Joko Widodo mencabut kewajiban memakai masker di luar ruangan. Itu diiringi oleh Majelis Ulama Indonesia juga dengan memfatwakan tidak lagi dituntut sholat pakai masker. Pakai masker boleh, tetapi yang dilarang adalah menutup mulut. Jadi kalau ada yang pakai masker waktu sholat, tarik saja ke dagu, mulut dibuka. Kenapa? Karena dari hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud kita mendapati ungkapan sahabat, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattiyar rajulu fahu fis shalah. Rasulullah SAW kata sahabat melarang orang atau seorang laki-laki, tekstual hadis, seorang laki-laki menutup mulutnya waktu sholat. Nah, kemudian dalam syarah hadis kita dapati ulama memberikan pengecualian, misalnya orang ko kuwo, maka pilihan pertama dia nahan. Kuap itu tidak terbuka mulutnya, tapi kalau tidak sanggup nahan maka dibolehkan nutup mulut dengan tangan. Nah, dulu ulama memfatwakan sholat pakai masker karena wabah corona. Hari ini secara masyarakat Indonesia secara umum kita lihat, bahkan Malaysia sudah lebih dahulu mencabut ketentuan pakai masker secara keseluruhan, tidak lagi wajib masker. Maka dengan itu sholat juga tidak pakai masker. Kenapa? Karena secara asal sholat tutup mulut itu dilarang. Nah, dulu dikecualikan boleh dengan sudut pandang menjaga keselamatan diri, hifzun nafsi, itu lebih diutamakan dibanding melaksanakan hal-hal yang makruh dalam sholat. Maka ulama mengklasifikasikan, mengelompokkan menutup mulut dalam sholat berdasar hadis tadi terlarang dengan hukum makruh. Tidak haram, tidak batal sholat, tetapi perbuatan yang dibenci. Nah, kenapa kita mau mengurangi pahala sholat kita sendiri dengan melakukan perbuatan yang dibenci? Itu sebuah kerugian. Jadi kita garis bawahi di sini, kalau ada jamaah yang belum tahu atau ada keluarganya yang masih pakai masker sholat, pakai masker silahkan ya. Tetapi yang tidak boleh itu nutup mulut waktu sholat. Maka maskernya tinggal ditarik saja, pasang di dagu begitu. Itu mungkin satu hal yang perlu kita garis bawahi. Bapak dan Ibu, pertemuan ini kita menyambung bahasan tentang sifat Allah yang dirinci oleh ulama. Sebelum kita menyambung itu, saya mengulang. Di zaman Nabi rincian ini tidak ada. Maka kalau ada yang memakai bahasa itu bid'ah, betul. Cuma bid'ah, sadar tidak sadar, seluruh kita menerima bid'ah itu ada yang baik. Di antaranya sejadah kita ini, sudah lama kita bahas itu. Ini bid'ah, zaman Nabi tidak ada orang sholat pakai sajadah, pakai karpet. Mereka Masjid Nabawi itu lantainya hanya tanah dipasirkan. Lantai tanah pasir saja begitu. Nah, kalau ada yang mengatakan, oh itu kan dalam masalah sarana, mengatakan boleh bid'ah dalam masalah sarana sudah otomatis mengatakan tidak seluruh bid'ah sesat. Padahal bahasa hadis mengatakan seluruh bid'ah sesat, kullu bid'atin dhalalah. Ulama hadis memahami hadis itu umum, punya takhsis, punya hadis lain yang mengkhususkannya. Maka dari hadis yang mengkhususkan itu dipahami bahwasanya tidak seluruh bid'ah sesat, sehingga Nasirus Sunnah Imam Syafi'i rahimahullah sudah merinci itu jauh terdahulu, bahwasanya ada bid'ah barang baru yang terpuji mahmudah dan ada yang mazmumah tercela. Kemudian murid beliau di generasi belakangan
Al-Izz Ibnu Abdissalam merinci lebih jauh lagi. Bagaimana mengukur bid'ah terpuji atau tercela? Dipulangkan kepada qawaidis syariah, kepada kaedah-kaedah perundang-undangan syariah. Dari mana undang-undang itu datang? Disusun oleh ulama berdasarkan rujukan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kaedah itu sebuah kebenaran yang disimpulkan oleh akal para mujtahid berdasarkan ayat dan hadis. Maka kaedah itu benar. Dengan itulah kita mengukur adanya bid'ah tercela atau bid'ah yang terpuji. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah dalam masalah sarana boleh, mengatakan bolehnya bid'ah dalam masalah sarana sudah otomatis mengatakan tidak seluruh bid'ah sesat. Karena Nabi mengatakan seluruh bid'ah sesat. Kalau Nabi ngomongnya seluruh bid'ah sesat kecuali bid'ah sarana, baru cocok itu. Makanya hadis yang mentaksisnya adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat baru dalam hal agama kami ini, kata Nabi, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka itu ditolak. Apa yang dipahami oleh ulama hadis? Di sana ma laisa minhu, berarti kalau di sana ma minhu tidak tertolak. Yang tertolak adalah sesuatu yang bukan bagian dari agama. Kalau bagian dari agama tidak tertolak, termasuk hal yang diterima. Maka karpet kita ini hari ini sudah masuk bagian dari agama. Padahal dia hanya sarana ibadah, menyamankan orang untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Apalagi juga kita melihat sebagian masjid mushola sudah membuat sutrah bagi jamaah. Itu juga bid'ah. Zaman Nabi tidak ada sahabat bikin sutrah pembatas sholat dibuatkan oleh pengurus masjid. Tidak ada. Mereka mencari sutrah masing-masing. Ada yang mencari tiang sebagai pembatas sholatnya, ada yang mencari dinding, dan bahkan ada yang menancapkan tongkat, busur, anak panah. Kenapa? Karena lantai masjid hanya tanah pasir didatarkan. Maka mereka membuat sutrah sendiri. Hari ini sutrah dibikinkan. Itu juga bid'ah. Karena zaman Nabi tidak ada orang dibikinkan sutrahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan mana dalil, banyak sekali hari ini kita beramal tanpa dalil yang rinci dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalilnya ada berdasarkan kaedah yang disusun oleh para ulama mujtahid. Demikian juga kajian kita ini. Di zaman Nabi tidak ada rincian sifat Allah 13, sifat Allah 20. Itu digali oleh ulama dari ayat Quran dan hadis. Nah, kenapa ulama bisa beda menghitung antara 13 dan 20? Karena menakar kadar sifat. Sifat Allah kudrah diantaranya, maha kuasa. Menakar kesempurnaan kekuasaan itu maka disambung nanti di sifat 20 kudrah dengan qadir. Kudrah itu bisa dipahami nisbi. Kenapa? Dia menggunakan isim masdar, kata sumber dari sebuah kata, kekuasaan begitu, terjemahan kita. Nah, qadir, maha kuasa, menyematkan itu untuk membedakan kekuasaan Allah dengan makhluk. Nah, ini sekali lagi adalah ijtihad, kesungguhan ulama menggali ilmu-ilmu dari referensi utama agama Islam ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, Bapak dan Ibu, pertemuan ini kita masuk kepada sifat Allah Al-Qayyum atau qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, maka Allah tidak butuh apapun. Allah punya singgasana, iya, itu sebagai perlambang kekuasaannya, bukan karena Allah butuh tempat duduk. Kenapa? Singgasana itu belakangan ada, dulu tidak ada. Walaupun tentu saja diukur dengan kita, al-arsh, singgasana Allah lebih dahuluan. Tetapi Allah sendirian dulu sebelum singgasananya diciptakan olehnya. Maka di sana kita mengokohkan makna Allah berdiri sendiri. Kemudian Allah mempunyai banyak bala tentara, di antaranya para malaikat. Itu juga kembali kepada unsur lambang kekuasaan. Karena ukuran kita manusia, kekuatan sebuah negara, adidaya diukur dengan banyak tentara dan sarana militernya. Maka hari ini kita melihat banyak negara yang berlomba memperbesar kekuatan militernya.
Amerika, Cina, Rusia di antaranya, mereka itu bertanding atau berlomba dengan kekuatan militer. Maka bagaimana kita memahami kekuasaan Allah dari sudut pandang itu? Kita di antaranya mendapati hadis Nabi SAW, dan sudah pernah kita bahas jauh sebelumnya, sebelum corona. Nabi SAW mengabarkan, inna bi jahannama sab'ina alfa zimam. Sesungguhnya neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Wa bi kulli zimam sab'una alfi malak. Satu tali kekang neraka itu ditarik dan dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Kalau main angka-angka berarti 70.000 kali 70.000 dapatlah dia 4,9 miliar. Itu Allah menunjukkan kekuasaannya untuk menguasai neraka dengan 4 miliar lebih malaikat. Maka memang kita ini dibanding dengan tentara Allah adalah makhluk yang sedikit. Jadi kalau ada orang penguasa hari ini pongah karena banyak tentaranya, sungguh mereka adalah makhluk yang sedikit. Untuk menghancurkan manusia-manusia sombong, Allah tidak butuh mengirim sebenarnya ribuan malaikat. Satu saja selesai itu. Tinggal ngutus malaikat maut itu selesai. Maka bagi kita itu hanya menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi Allah berdiri sendiri. Allah tidak bergantung kepada apapun. Nah, ini sifat Allah yang saya rasa perlu untuk kita garis bawahi. Kita pulangkan di ayat kursi, Allah adalah Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. 1 menit lagi. Sambungan dari ini nanti kita masuk kepada sifat Allah wahdaniyah. Allah itu esa. Rujukannya ke ayat Quran dalam surah Al-Ikhlas yang sudah sama kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka berbeda sifat kita makhluk dengan Allah di sini. Kita sempurna dengan berpasangan, kita sempurna dengan punya keturunan. Maka banyak orang yang diuji dengan tidak punya keturunan, bau sawo berubek kamari supaya punya anak. Karena apa? Karena kita manusia tidak sempurna hidup sendiri. Kita sempurna dengan berpasangan, kita sempurna dengan memiliki keturunan. Allah tidak. Allah justru kesempurnaannya dengan berdiri sendiri dengan esanya. Allah tidak butuh pasangan. Maka ada ungkapan Al-Quran, anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahibah. Balu Allah itu punya anak, punya pasangan saja tidak. Maka bagi Allah sifat kesempurnaan adalah berdiri sendiri, esa, tidak berpasangan, tidak punya anak. Berbeda dengan kita makhluk. Demikian juga kalau kita kait dengan Al-Asmaul Husna, Allah terpuji sombong, merasa diri besar. Kenapa? Karena memang dia yang paling besar. Makhluk tercela memiliki sifat sombong, merasa diri besar. Kenapa? Karena kita ini kecil. Semoga perjalanan hidup kita membuat kita sadar kita kecil. Sebagian orang sombong dengan mobil mewahnya, itu kan bisa ditakar. Oh, punya Pajero 500 jutaan gitu. Kalah sama yang punya Alphard. Oh, punya Alphard, kalah yang punya Lamborghini. Semakin ke atas itu orang merasa sombong dengan kekayaannya. Seberapa sih kekayaan kita dibanding kekayaan yang ada di bumi ini? Bumi ini yang menjadi ibu tempat lahir kita adalah milik Allah. Dan itu hanya satu planet dari sekian banyak planet yang kita pelajari mengelilingi matahari. Bagaimana dengan kekayaan Allah di luar lingkar kita yang kecil ini? Maka wajar kita diajar oleh Allah sujud tersungkur agar tidak sombong. Demikian kita potong. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.